Kita lanjut bahas kisah baru dari BTTH, yaitu Dunia Para Dewa. Dan kisah ini merupakan kisah lanjutan dari BTTH Kaisar Api. Semoga cerita yang berada di dalamnya tidak mengurangi keseruan dari serial-serial BTTH sebelumnya. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan sedang melakukan pesta pernikahan dengan kelima istrinya. Tiba-tiba saja fluktuasi energi yang sangat menakutkan muncul dari langit, membuat semua orang yang hadir ketakutan. Xiaoyan tahu jika itu merupakan energi dari ras jahat asing yang akan kembali menginvasi dunia. Demi bisa melihat dunia mana yang akan diserang, Xiaoyan menggunakan kekuatan mata dewa dan memunculkan gambar di langit. Wajah seorang pemuda tampan terpampang jelas, namun Xiaoyan tidak tahu pemuda itu siapa. Setelah putrinya, yaitu Xiao Xiao berkata bahwa itu adalah Mu Chen, kekasih dari Luoli dari bagian lain dunia seribu besar. Xiaoyan pun berniat untuk pergi memberikan bantuan padanya karena Xiaoyan merasa ras jahat yang akan muncul kali ini jauh lebih kuat dan Mu Chen tidak akan bisa menghadapinya sendiri. Sun Er yang berada di samping dari Xiaoyan merasa masalah ini tidak bisa dianggap remeh. Jika Xiaoyan sudah memutuskan untuk pergi secara pribadi, itu artinya masalahnya serius. Sun Er kemudian berkata, "Kakak Xiaoyan, kapan kau akan berangkat untuk membantu Mu Chen?" Xiaoyan pun menimpali, ras jahat yang akan muncul kali ini bukan sembarangan, dan perkiraanku mereka akan tiba paling cepat 2 tahun dan paling lambat mungkin 15 tahun. Dengan kekuatanku yang saat ini, aku tidak bisa memiliki keyakinan yang besar untuk mengalahkan mereka. Dan mungkin aku harus pergi untuk meningkatkan kekuatan di dalam diriku terlebih dahulu. Xiao Yixian menoleh pada Xiaoyan dan dia pun mengatakan, "Dengan levelmu yang sekarang bahkan kau tidak yakin menghadapi ras jahat asing, seberapa menakutkan mereka yang akan muncul itu?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Jika aku tidak salah tebak, yang akan datang adalah level dewa sejati atau dewa agung. Itu merupakan kekuatan puncak yang berada di atas level dosen. Supaya bisa melawan mereka, maka aku harus bisa mencapai puncak kekuatan dewa dalam kurun waktu paling sedikitnya 2 tahun mulai sekarang." Cailin kemudian juga berbicara, "Jika begitu, serap saja seluruh kekuatan yang berada di dalam tempat ini. Bukankah kau sudah mengembalikan semuanya? Atau jika tidak, serap saja kekuatan yang berada di surga yang hilang." Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya, "Tidak bisa. Meskipun aku menyerap semua kekuatan yang berada di dalam tempat ini, aku tidak akan mampu mencapai kekuatan puncak para dewa. Karena setiap level dari kekuatan dewa itu membutuhkan energi yang tidak terbayangkan. Selain itu, jika aku menghabiskan kekuatan dewa di dalam tempat ini, maka kalian selamanya tidak akan bisa mencapai level dewa. Jadi, aku tidak bisa bertindak dengan gegabah." Mu Yingying kemudian berbicara, "Kakak Xiaoyan, lalu apa yang akan kau lakukan?" Xiaoyan kemudian menimpali, "Mungkin aku harus pergi menuju dunia para dewa. Di sana, aku pasti akan bisa meningkatkan kekuatanku dengan cepat." Yun Yun juga berbicara, "Bisakah kita ikut bersama dengan dirimu supaya kita saling membantu ke depannya?" Xiaoyan dengan tegas menimpali, "Tidak. Dunia para dewa bukan tempat yang damai. Sebelum kalian mencapai level kekuatan dosen, aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun ikut bersama dengan diriku menuju tempat ini. Mungkin aku harus pergi sendirian." Xiaoyan kemudian melihat pada Xiao Xiao dan dia pun berpesan, "Xiao Xiao, untuk kali ini kau tidak perlu ikut bersama dengan ayah. Tingkatkan dulu kekuatanmu di dalam tempat ini sampai kau mencapai level dosen. Nurut sama ibu Cailin dan juga ibu yang lainnya. Jangan malas berlatih." Xiao Xiao terlihat tidak senang dan kemudian dia berkata, "Tapi ayah." Cailin kemudian mengatakan, "Gadis nakal, masalah ini bukan permainan anak-anak. Jika kau ikut dengan ayahmu, dilihat dari kekuatanmu yang sekarang, kau hanya akan menjadi beban." Xiao Xiao pun terdiam dengan raut wajah murung. Dia tidak berani membantah perkataan dari ibunya ini. Sementara Cailin kembali melihat ke arah Xiaoyan dan dia bertanya, "Kapan kau akan pergi menuju dunia para dewa?" Xiaoyan
Dia lalu menegaskan, mungkin besok atau lusa, baru juga menikah. Aku belum menanamkan benih pada para istriku. Pandangan mata Xiaoyan kemudian melirik pada Xiao Yixian, Yun Yun, Mu Yingying, dan juga 2 yang lainnya. Hal ini membuat 5 istri Xiaoyan wajahnya langsung merona dan tersipu malu. 2 hari telah berlalu dengan cepat. Hari ini, Xiaoyan harus meninggalkan wilayah api yang tidak berujung untuk menuju dunia para dewa, supaya bisa meningkatkan kekuatan dan mencapai ranah Dewa Agung. Dia sudah berada di altar api abadi, ditemani kelima istrinya, Raja Naga Emas, Dewa Kuno Tose, Yalau, Tuan Pemakan Jiwa, Xiao Xiao, dan juga Xiaolin, serta para pejabat tinggi yang lainnya dari wilayah api yang tidak berujung ini. Xiaoyan melihat mereka semuanya dan kemudian dia berkata, semuanya, setelah aku pergi aku titip wilayah api yang tidak berujung pada kalian. Jika ada masalah yang tidak bisa diatasi, hancurkan token giok ini. Aku sudah meninggalkan sedikit kekuatanku di dalamnya, serta jejak spiritual. Xiaoyan melambaikan tangannya dan kemudian 5 buah batu giok hijau muncul dan diberikan kepada 5 istrinya. Raja Naga Emas melihat Xiaoyan sambil berkata, Xiaoyan, semoga kau selalu beruntung dalam perjalanan kali ini dan bisa segera mencapai level Dewa Agung sebelum ras jahat itu datang untuk melakukan invasi. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Terima kasih atas doa restunya guru. Aku titip mereka semuanya padamu. Dewa Kuno Tose juga berbicara, tenanglah, tanpa kau minta pun, kita yang berada di dalam tempat ini akan melindungi mereka, karena kita sudah menganggap mereka seperti anak cucu sendiri. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan cara yang cukup puas mendengarkan kata-kata itu. Dia kemudian mulai membentuk sebuah segel tertentu untuk membuka portal teleportasi. Gejolak energi yang luar biasa muncul di langit. Tidak lama kemudian sebuah lubang hitam yang tidak berujung mulai terbentuk. Xiaoyan memandang kelima istrinya dan juga yang lainnya sambil berkata, semuanya, aku pamit. Jaga diri kalian baik-baik. Kelima istri Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya. Xiaoyan mencium kening mereka dan kemudian tanpa ragu dia melesat menuju lubang hitam yang ada di langit itu. Dia pun melambaikan pada semuanya dan kemudian lubang hitamnya pun mulai tertutup. Sun-er, dia menatap kepergian Xiaoyan sambil berkata, kakak Xiaoyan, semoga kau bisa kembali dengan selamat. Cailin juga mengatakan, tenanglah, dia pasti akan kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Dewa Kuno Tose juga mengatakan, bocah ini selalu bisa menciptakan keajaiban yang bahkan membuat semua orang terkagum-kagum dengan dirinya. Guru Yalau juga menimpali, apa yang tidak bisa dia lakukan. Xiaoyan datang, masalah hengkang. Semua yang berada di dalam tempat ini setuju dengan apa yang diucapkan oleh Guru Yalau. Berpindah pada lorong dimensi yang cukup panjang dan juga gelap. Xiaoyan berada di dalam tempat ini dan sekarang sedang menuju sebuah tempat bernama Dunia Para Dewa. Tiba-tiba saja langkah kaki dari Xiaoyan terhenti karena dia merasakan adanya energi luar biasa yang muncul dari arah depan. Sinar cahaya dengan fluktuasi yang tidak biasa membuat Xiaoyan hanya bisa terdiam. Tidak lama kemudian sinar cahaya itu pun berubah menjadi sosok orang tua yang menatap Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan berkata dalam hatinya, orang tua ini sepertinya tidak biasa. Aku bahkan tidak bisa merasakan tingkat kekuatan apa yang dia miliki. Orang tua itu juga menatap Xiaoyan dan kemudian dia berbicara, anak muda, apa yang kau lakukan di sini dan ingin pergi kemana dirimu? Xiaoyan memberikan hormat sambil berkata, salam hormat senior, aku ingin pergi ke tempat yang bernama Dunia Para Dewa. Orang tua itu kemudian gelengkan kepalanya sambil mengatakan, untuk apa kau ke sana? Tempat itu bukan sesuatu yang bisa kau masuki secara sembarangan. Xiaoyan langsung mengatakan, mohon maaf senior, bolehkah aku tahu Anda siapa dan kenapa aku tidak bisa memasuki dunia para dewa? Orang tua ini kemudian menimpali perkataan dari Xiaoyan, anak muda, perkenalkan aku adalah dewa penguasa waktu. Untuk bisa memasuki dunia para dewa, kau harus bisa melewati ujian yang sangat keras. Apakah kau sanggup melakukan hal ini? Xiaoyan terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia mengatakan, demi bisa meningkatkan kekuatan dan menyelamatkan dunia dari kehancuran, apapun akan aku hadapi senior. Dewa penguasa waktu kemudian dia berkata kembali, semangat dan juga keberanianmu sangat luar biasa. Tapi hal ini penuh resiko. Jika kau berhasil dengan ujian, nanti kau akan bisa memasuki dunia para dewa
dan akan kuangkat menjadi muridku supaya kau bisa menjadi dewa sejati atau dewa agung. Tapi jika kau gagal, maka kekuatanmu akan turun drastis. Apakah kau sudah siap menghadapi resiko seperti ini? Shou Yan tanpa ragu lagi dia pun mengatakan, apapun resikonya akan kuhadapi. Dewa penguasa waktu kemudian berbicara. Sungguh luar biasa. Jika begitu, terimalah ujian ini. Dewa penguasa waktu melambaikan tangannya. Sinar cahaya terang menyelimuti tubuh dari Shou Yan. Dia kemudian dikirimkan ke sebuah lorong dimensi yang lainnya dan melakukan perjalanan dengan cepat menuju sebuah tempat yang tidak diketahui. Pada akhirnya, sinar cahaya yang telah menyelimuti tubuh dari Shou Yan itu pun mulai menghilang dan dia melayang di udara secara perlahan membuka matanya dan bergumam dalam hati. Ketika Shou Yan menyaksikan pemandangan yang cukup familiar, tempat ini rasa-rasanya tidak asing. Sebenarnya aku berada di dalam benua Dogi. Kekuatanku. Aku juga telah turun level menjadi level Dodi, dewa penguasa waktu. Sebenarnya dia mengirimkanku kembali ke masa lalu. Apakah ini ujian yang dia maksud? Tiba-tiba saja dari arah belakang Shou Yan ada yang berbicara, dan itu adalah Gu Yuan bersama dengan Sukun. Shou Yan, apakah lubang yang berada di langit itu adalah jalan menuju benua lain? Sukun juga mengatakan, Shou Yan, kenapa kau diam saja? Apa yang telah terjadi padamu? Mendengarkan kata-kata ini, Shou Yan cukup terkejut. Dia berbalik dan kemudian menganggukkan kepalanya. Shou Yan lalu berbicara, benar senior, itu adalah lorong dimensi menuju dunia lain. Fluktuasi yang terpancar di dalamnya merupakan sumber energi dari Dodi. Sun Er dan juga Cailin, mereka juga telah hadir di dalam tempat ini. Keduanya menatap Shou Yan dengan tenang. Lalu Sun Er pun berkata, kakak Shou Yan, apakah kau akan pergi ke sana? Shou Yan menganggukkan kepalanya, iya. Kalian berdua jaga baik-baik Xiao Xiao dan juga Xiaolin. Tunggu aku pulang kembali. Sun Er hanya menganggukkan, namun sebenarnya dia cukup khawatir. Bagaimana tidak, suaminya akan pergi menuju dunia yang tidak dikenal. Sementara Cailin berkata dengan sedikit kesal, pegang janjimu, kau harus kembali hidup-hidup. Karena aku tidak mau anakku hidup tanpa sosok seorang ayah. Jika sampai kau mati di dalam dunia tidak dikenal itu, aku akan menyusulmu dan kemudian mengobrak-abrik tempat itu. Shou Yan hanya tertawa. Galak sekali istriku ini. Tenanglah, aku pasti baik-baik saja dan akan kembali dengan selamat. Shou Yan kemudian melambaikan tangannya. Sumber kekuatan Dodi pun muncul. Dia memberikannya pada Sun Er, Cailin, Gu Yuan, dan juga Sukun. Shou Yan kemudian mengatakan, senior, ini adalah sumber kekuatan Dodi yang aku miliki. Semoga dengan ini kalian bisa mencapai level Dodi. Aku tunggu sampai hari itu terjadi, supaya kalian bisa menyusul diriku ke dalam dunia yang tidak dikenal. Setelah aku pergi, aku harap kalian akan membantu mengurus keluarga Xiao. Gu Yuan menganggukkan kepalanya, tenang saja, tidak akan ada masalah dengan orang-orang klan Xiao milikmu. Jika ada diriku, Sukun juga menimpali, dan juga masih ada aku. Tenanglah Shou Yan, kita berdua akan segera menerobos level Dodi secepat mungkin, lalu pergi untuk menemui dirimu. Shou Yan hanya menganggukkan kepalanya. Setelahnya ada suara bocah memanggil nama dari Shou Yan. Setelah dia menoleh, ternyata itu merupakan Xiao Xiao yang datang bersama dengan Yalao. Usia dari Xiao Xiao saat ini adalah 12 tahun dan dia gadis yang sangat cantik serta lincah. Xiao Xiao memandang pada ayahnya dan kemudian dia berkata, ayah, kau ingin pergi kemana? Shou Yan sambil memeluk putrinya. Ayah akan pergi ke dunia yang tidak dikenal. Xiao Xiao, baik-baik ya di sini bersama dengan kedua ibumu dan ayah pasti akan kembali. Ingat, Xiao Xiao tidak boleh nakal. Xiao Xiao menimpali perkataan Shou Yan. Baiklah ayah, aku akan menunggu ayah pulang dan Xiao Xiao juga akan rajin berlatih dengan kakek guru supaya nanti Xiao Xiao bisa jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan ayah. Shou Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mengusap kepala dari putrinya itu. Dia kemudian melihat pada guru Yalao. Guru, aku titip Xiao Xiao, Xiaolin, dan juga keluargaku. Yalao pun mengatakan, tenanglah, sudah kewajibanku melindungi menantu dan juga cucuku. Dunia ini sudah sangat sempit bagimu. Kau memang harus mengembara ke dunia yang lebih luas. Shou Yan
hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya dia mengeluarkan sebuah pil yang berwarna hijau dan diberikan pada Yalou. Guru, ini adalah pil kaisar yang aku murnikan. Semoga dengan ini Anda bisa mencapai level kekuatan Dodi. Karena sudah tidak ada yang dibicarakan kembali, aku akan berangkat saat ini juga. Semuanya, jaga diri kalian baik-baik. Mendengarkan kata-kata Xiaoyan, Cailin, Sun Er, Yalou, dan juga yang lainnya pun hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan menatap lubang besar di langit. Dia bergegas masuk ke dalam tempat itu yang kemudian menghilang dalam seketika. Dia pun mulai kembali perjalanan ke dunia yang tidak dikenal. Dan ini adalah ujian bagi Xiaoyan yang diberikan oleh dewa penguasa waktu. Tubuh Xiaoyan terombang-ambing di dalam lorong dimensi yang gelap dan juga entah akan dikirimkan kemana. Energi yang ada di lorong dimensi ini benar-benar kacau. Hal itu memaksa Xiaoyan mengaktifkan kekuatan api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Tak lama kemudian ada hembusan angin yang sangat kuat dari arah depan. Dengan persepsi yang tajam, Xiaoyan tahu jika ini bukanlah angin biasa, karena angin itu terbentuk dari energi yang dahsyat. Xiaoyan kemudian mengatakan, sial, energi apa ini benar-benar kuat. Ketika Xiaoyan kebingungan, tiba-tiba terdengar suara yang berkata dari kegelapan di depannya, seorang Dodi yang baru. Lumayan, ada cemilan. Tubuh raksasa yang sangat besar dan panjang mulai menampakkan dirinya di hadapan Xiaoyan, dan ternyata itu adalah seekor naga raksasa. Xiaoyan menyaksikan hal seperti ini menjadi waspada dan dia berkata, siapa yang akan dimakan dan memakan masih belum jelas, jangan terlalu percaya diri. Xiaoyan pun mengeluarkan kekuatan api dalam tubuhnya dan siap untuk melakukan perlawanan. Naga raksasa pun kemudian mengatakan, kau ternyata punya nyali, aku ingin melihat seberapa besar kehebatanmu. Naga itu pun mengeluarkan kekuatan bintang-bintang yang kemudian ekornya dikibaskan untuk memberikan serangan terhadap Xiaoyan. Melihat ini, mata Xiaoyan menyipit dan juga menajam. Dia jelas tidak berani meremehkan serangan dari naga raksasa. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan mengirimkan tinju api dan akhirnya biar. Hal itu meledak ketika bertabrakan dengan serangan bintang-bintang milik naga raksasa. Tak lama kemudian tubuh naga raksasa juga terhempas. Secercah kemarahan terpancar di mata naga itu. Ia bersiap untuk melakukan penyerangan kembali. Namun tiba-tiba saja terdengar sebuah suara yang bergema, hentikan, perkelahian dilarang di dalam kota air mata. Mendengarkan suara ini, raut wajah naga raksasa berubah dalam seketika. Dia melihat Xiaoyan dan kemudian mengatakan, nak, anggap dirimu saat ini beruntung. Jika aku bertemu lagi denganmu, kau mungkin tidak akan seberuntung ini. Naga raksasa kemudian berubah menjadi kilatan cahaya dan menghilang dari ruang dimensi kegelapan. Xiaoyan melihat pada siapa yang telah muncul dan dia menangkupkan kedua tangannya sambil berterima kasih. Jika orang ini tidak datang, maka Xiaoyan harus melakukan pertarungan sengit melawan naga raksasa tadi. Xiaoyan kemudian berkata, senior, terima kasih banyak atas bantuanmu. Seorang pria parubaya dengan baju zirah besi telah berada di tempat ini yang kemudian dia menimpali perkataan dari Xiaoyan. Tidak perlu berterima kasih padaku, karena ini sudah menjadi pekerjaanku. Kau adalah seorang Dodi yang baru saja dipromosikan, bukan? Dan kau adalah orang yang sedang dicari oleh Kaisar Ming. Ayo, ikutlah denganku, aku akan mengantarkanmu menuju kota air mata. Xiaoyan berdiri terpaku dan dia berkata di dalam hatinya, hah? Ada orang lain yang menjemputku? Apakah di tempat ini ada orang yang mengenalku? Senior, mohon maaf atas kelancangan dari junior ini. Tapi bagaimanakah senior tahu jika junior ini adalah Dodi yang baru saja dipromosikan dan juga merupakan orang yang dimaksud sedang dicari oleh Kaisar Ming? Pria parubaya yang menggunakan baju zirah besi itu kemudian mengatakan, nah, kau cukup berhati-hati. Aku tahu semua yang ada di dalam radius 1000 li dari kota air mata. Jadi menemukan dirimu itu tidaklah sulit. Adapun kenapa aku yakin bahwa kau adalah orang yang sedang dicari Kaisar Ming, itu karena kau merupakan satu-satunya orang yang telah melewati lorong dimensi ini dalam kurun waktu 1000 tahun terakhir. Dan juga
kau mampu melawan binatang raksasa yang merupakan penjaga dari tempat ini. Soyen pun cukup tercengang dengan ucapan pria parubaya bersirah besi ini. Di dalam ruangan seperti ini bahkan kekuatan jiwa alam kaisar milik Soyen tidak bisa merasakan 100 li. Namun pria parubaya bersirah besi, dia bisa mendeteksi sejauh 1000 li. Soyen kemudian berhenti berbicara dan dia pada akhirnya mengikuti pria parubaya bersirah besi itu. Setelah lebih dari 10 menit, mereka berdua telah tiba di sebuah kota kecil yang cukup indah. Dari atas langit, Soyen bisa dengan jelas melihat seluruh kota yang bernama Kota Air Mata. Tempat ini terlihat ramai dan juga makmur. Seluruh bangunan dibuat dari batu yang berwarna biru dan ada sebuah menara tinggi menjulang ke langit. Di puncak menara terdapat cahaya api yang samar dan jika dilihat dari kejauhan akan memberikan sebuah kesan yang cukup misterius. Mungkin itu adalah api, sumber energi yang menopang Kota Air Mata. Melihat keindahan dari kota ini, Soyen langsung berkata, aku tidak menyangka akan ada kota seperti ini. Benar-benar indah. Pria parubaya bersirah besi kemudian mengatakan, ini merupakan kota air mata, ayo ikutlah bersama diri dan diriku masuk ke dalam sana. Keduanya pun menukik turun dari udara, akhirnya mendarat di sebuah jalan batu yang terlihat kuno. Hiruk pikuk dari kota air mata segera memenuhi telinga dari Soyen. Di pinggir-pinggir jalan juga ada orang yang menunggangi berbagai binatang iblis mengenakan baju sirah yang megah. Ada banyak sekali para penjual di tempat ini yang telah menjual berbagai barang langka, membuat Soyen cukup terpesona terus mengikuti pria parubaya bersirah besi itu. Mereka telah tiba di sebuah tempat di mana Soyen kali ini melihat kemunculan lelaki tua berjarak puluhan meter di depan sana, berdiri dengan tangan di belakang punggung dan kemudian tersenyum ke arah Soyen. Soyen hanya bisa terkejut ketika melihat orang tua itu. Awalnya dia mengira bahwa orang yang akan menjemputnya adalah anggota dari klan Xiao. Tapi jika dirasa-rasakan, orang tua ini tidak memiliki garis darah klan Xiao sama sekali. Hal itu membuat Soyen menjadi waspada terhadap orang asing. Pada akhirnya Soyen bersama dengan pria parubaya bersirah besi telah tiba di hadapan lelaki tua ini. Detik berikutnya, sang lelaki tua itu menangkupkan kedua tangannya pada pria parubaya bersirah besi sambil mengatakan, terima kasih banyak atas bantuanmu, pengawal Huotao. Sekarang orang ini telah tiba dan aku akan membawanya kembali ke dalam lembah. Aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu lagi. Mendengarkan perkataan dari lelaki tua, Soyen pada akhirnya mengetahui bahwa pria parubaya berbaju sirah besi itu bernama pengawal Huotao dan tampaknya dia adalah penjaga dari kota air mata. Tidak heran jika kekuatannya luar biasa. Huotao hanya tersenyum menandakan semuanya baik-baik saja. Dia pun berpamitan pada lelaki tua yang tidak lain adalah Kaisar Ming dan kemudian pergi. Sementara Soyen melihat pada lelaki tua di hadapannya, dia tidak kuasa untuk langsung bertanya, "Senior, siapakah Anda? Dan bagaimanakah Anda tahu bahwa aku akan datang? Aku tidak mengenal dirimu. Dan kenapa Anda menungguku di sini? Katakan juga pada diriku alasan aku harus ikut dengan dirimu." Orang tua ini kemudian mengatakan, Bocah, kau memang sangat waspada. Perkenalkan, aku adalah Kaisar Ming. Dan kau pasti orang yang disebutkan oleh Pak Tua Xiao, satu-satunya Dodi yang muncul dari benua Doki dalam kurun waktu 1000 tahun terakhir ini, bukan? Soyen cukup kaget mendengarkan kata-kata seperti ini yang kemudian dia mengatakan, "Senior, kau barusan menyebutkan orang tua dari klan Xiao. Apakah dia adalah leluhurku? Apakah mereka masih hidup? Bisakah senior membawaku bertemu dengan leluhur klan Xiaoku?" Kaisar Ming kemudian mengatakan, "Leluhur klan Xiaomu yang sialan itu memang menyuruhku untuk menjemput dirimu. Jika kau ingin bertemu dengan mereka, mari ikutlah bersama dengan diriku." Kaisar Ming kemudian membawa Soyen pergi ke sebuah tempat dan mereka saat ini telah tiba di dalam hutan pegunungan yang sangat lebat. Pada akhirnya, pandangan mata Soyen melihat ke tempat sekeliling dan dia menemukan berbagai bahan obat-obatan yang cukup langka di dalam hutan ini. Tanpa ragu lagi, Soyen mulai mengumpulkan bahan obat-obatan itu. Melihat tindakan dari Soyen, Kaisar Ming kemudian berkata, "Hei bocah, apa yang kau lakukan dengan rumput itu? Kenapa kau kumpulkan?" Soyen kemudian mengatakan, "Rumput ini adalah bahan obat berkualitas tinggi dan ini bukan rumput biasa."
Kaisar Ming hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sudahlah, kumpulkan rumput itu sesukamu, tapi jangan lama-lama. Zhou Yan dengan antusias mulai mengumpulkan bahan obat-obatan di dalam tempat ini, dan tak lama kemudian dia menemukan bongkahan batu kristal yang berwarna ungu dan menyala, membuatnya secara spontan mengatakan, "Apa ini? Batu ini sepertinya bukan batu biasa. Aku akan menyimpannya. Siapa tahu akan berguna di dalam masa depan nanti." Selanjutnya Zhou Yan mengaktifkan kekuatan jiwa dan dia merasa hutan ini menyimpan berbagai hal yang unik, terutama harta karun serta pusaka tingkat tinggi. Zhou Yan tidak akan melewatkan begitu saja. Pada akhirnya, pung! Kekuatan jiwa milik Zhou Yan menyebar dalam sekejap untuk memindai seluruh hutan pegunungan. Kaisar Ming ketika menyaksikan apa yang dilakukan Zhou Yan hanya cukup terkejut dan kemudian dia berkata, "Hei, kekuatan jiwa dari bocah ini telah mencapai jiwa alam kaisar. Bocah ini benar-benar cukup menarik." Kaisar Ming kemudian mendekati Zhou Yan dan dia tidak mau apabila Zhou Yan mengusik makhluk-makhluk yang berada di dalam hutan ini menggunakan kekuatan jiwanya, serta mengatakan, "Nah, singkirkan kekuatan jiwamu. Tempat ini sangat berbahaya. Jangan sembarangan mengaktifkan kekuatan jiwa. Aku akan memberikanmu sebuah pemahaman tentang dunia yang baru saja kau datangi ini." Zhou Yan menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menutup kembali kekuatan jiwanya. Sementara Kaisar Ming menjentikkan jarinya. Sinar cahaya kecil mulai masuk ke dalam dahi Zhou Yan. Sejumlah informasi pun muncul di dalam benaknya, membuat Zhou Yan mengetahui bahwa dia sekarang sedang berada di dalam dunia yang bernama benua kaisar atau benua Dodi. Level kekuatan Dodi yang berada di dalam tempat ini adalah yang paling mendasar. Di atasnya masih ada level kekuatan yang lebih luar biasa. Di dalam benua Dodi ini sendiri, level kekuatannya dibagi menjadi 9 bintang, di mana setiap tahapan dari bintangnya masih memiliki 4 level, yaitu awal, menengah, akhir, dan puncak. Dan di setiap tahapan ini juga masih dibagi menjadi 4 lagi, yaitu tingkatan dasar, menengah, lanjutan, dan puncak. Di atas level kekuatan Dodi masih ada level yang jauh lebih kuat, yaitu level Dosian. Orang yang telah mencapai kekuatan Dosian merupakan pencipta dari benua Dodi, dan konon katanya di atas level Dosian masih ada level legendaris, yaitu Dosen atau Dewa Perang. Di atasnya lagi masih ada level Dewa Abadi atau Dewa Agung. Tentu saja semua ini hanyalah sebuah rumor dalam legenda dan tidak ada satupun orang yang pernah melihat keberadaan level Dosen maupun Dewa Abadi atau Dewa Agung di dalam dunia. Namun Zhou Yan hanya bisa mengerutkan keningnya dan dia teringat dengan Dewa Penguasa Waktu. Mungkin orang tua itu adalah Dewa Abadi atau Dewa Agung di dalam dunia ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apa petualangan baru dari Zhou Yan ini? Nantikan pada cerita selanjutnya. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.